Shalom Permata, kita jumpa lagi di PA Online Permata GBKPR Gunung Puji Dadi dengan tema Kau Begitu Sempurna yang diambil dari nats kita Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 29. Sebelum kita memulai PA kita, mari kita angkat lagu pujian kita sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan telah memberikan rahmat yang begitu besar bagi kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian kita, Anggur Baru. Sebelum kita memulai PA kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau tetap memberikan nafas kehidupan dan berkat yang melimpah bagi kehidupan kami. Engkau juga telah memberikan kesehatan bagi kami di tengah pandemi ini ya Bapa. Ya Bapa, saat ini akan memulai PA kami, Engkau yang memberkati PA kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa, supaya PA kami ini dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk memulai PA kita hari ini. Tuhan sungguh besar, Ia memberikan rahmat dan kehidupan bagi kita. Anugerah tidak henti-hentinya Tuhan memberikan kepada kita. Atas kebesaran Allah, mari kita angkat lagu penyembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik.
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh besar anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, kasih-Mu tidak henti-hentinya hadir di kehidupan kami. Engkau menyempurnakan kami dengan segala kasih yang Kau berikan. Hanya Kaulah Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan Tuhan berikan melalui pembicara kita. Kita angkat lagu penyembahan kita, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Sayang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Setirus sayang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baiklah, malam ini kita akan mulai PA online Ibas Renggun Puji Dadi. Jadi kita mulai dengan doa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami bisa berkumpul dan kami bersatu hati Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhanlah yang campur tangan dalam PA ini Tuhan, agar PA ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi berkat buat semua anak-anak Anu. Begitu juga Tuhan, kiranya persiapan yang telah kami persiapkan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, agar apa yang kami sampaikan bisa berguna buat anak-anak kami Permata selaku generasi penerus gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bahan PA kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Kami bacakan. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, Tuan, silahkan singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuan-Tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah lagi, kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengelurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu.
dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah utang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersudut oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkan nyala kota itu. Dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Demikian karena nats kita.
tema kita pada malam hari ini, Kau begitu sempurna. Dengan tujuannya mampu menjelaskan nats dan dihubungkan dengan teologi penciptaan, begitu juga menyadari dan menghargai dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Jadi kita telah lihat tadi bagaimana dari bahan kita kisah kehidupan Lot. Jadi kota Sodom sangat banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan kepada Tuhan, sehingga Tuhan ingin menghukum kota Sodom. Lalu ia mengutus 2 orang malaikat untuk datang ke kota Sodom. Dan 2 orang malaikat itu dikunjungi oleh semua lelaki yang ada di kota itu. Dan mereka ingin menyepelekan kedua malaikat itu. Pada saat itu Tuhan marah, lalu dia ingin menghancurkan kota Sodom. Tapi Lot dan keluarganya Tuhan berikan kesempatan untuk hidup. Lalu 2 orang malaikat itu menyuruh Lot untuk naik ke atas gunung. Tapi Lot bilang, kalau bisa Tuhan jangan ke atas gunung, karena gunung itu sangat jauh. Kalau bisa ke kota kecil yang sebelah sana, begitu ya. Jadi itu Tuhan izinkan, tapi jangan menoleh ke belakang, kata Tuhan. Tapi bagaimana kita lihat di sini, istri Lot dia masih menoleh ke belakang melihat kota Sodom. Jadi bagaimana hukuman yang diterima istri dari Lot, yaitu ia menjadi tiang garam. Jadi begitulah kota Sodom, kota yang sudah free sex, kota yang sudah serba bebas. Tuhan marah pada saat yang Tuhan tentukan, kota itu harus hancur. Begitulah dia mengenai kota Sodom ini. Dan ini, kata ini juga sampai kepada anak-anak kami Permata. Bagaimana juga karena kehidupan modern pada saat ini, yaitu tentang kebebasan seks juga dan kelainan seks yang ada pada saat ini. Jadi memang bahan hari ini yaitu mengenai LGBT. LGBT yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi karena lesbi yaitu kehidupan seks sesama wanita, kalau gay itu kehidupan seks sesama pria, kalau biseksual yaitu suka kepada 2 jenis, dan transgender juga yaitu itu ada berbeda kelaminnya sama jiwa, hormon yang ada di dalam jiwanya, begitu dia. Jadi memang ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tutup dari depan mata kita, karena ini merupakan penyakit yang meresahkan, begitu dia. Memang banyak faktor yang menyebabkan LGBT ini terjadi pada kehidupan muda-mudi. Mungkin karena faktor keluarga, dalam keluarga mungkin broken home, atau mungkin di dalam keluarga seorang ayah sering memukul anaknya yang laki-laki, sehingga anak yang laki-laki, mungkin juga anak yang perempuan pun sering dipukul, sehingga anak yang perempuan juga benci kepada ayahnya, benci kepada lelaki, sehingga dia hanya suka kepada perempuan. Mungkin itu latar belakangnya salah satu. Begitu juga karena faktor lingkungan.
Faktor lingkungan dan pergaulan. Mungkin di dalam bergaul pun anak-anak muda-mudi ini terlalu sering bergaul perempuan hanya sama perempuan saja begitu ya. Jadi terlalu sering bergaul dan dirasakan mungkin terus nyaman merasa berteman dengan perempuan begitu dia. Jadi terikut terus gitu dia. Jadi itulah yang perlu diingatkan kepada anak-anak kami selaku generasi penerus gereja untuk pandai-pandailah menempatkan diri, pandai-pandai bergaul, dan begitu juga rajin untuk membaca firman Tuhan. Dengan begitu apabila ada salah langkah yang dilaksanakan bisa dia teringat begitu dia. Dengan membaca firman, Roh Kudus akan mengingatkan anak-anak kami bahwa mana jalan yang salah dan mana jalan yang benar. Begitu juga dengan faktor yang ketiga, hal-hal yang menyebabkan LGBT ini tadi, yaitu faktor genetik pun ada gitu dia. Jadi mungkin entah hormon, entah pun hormon testosteronnya lebih banyak, jadi menuju ke arah lelaki, mungkin kromosom di tubuhnya agak kurang, jadi menuju ke arah perempuan, begitu dia. Jadi inilah permasalahan yang banyak pada saat ini. Jadi memang kehidupan manusia pada awalnya diciptakan Tuhan kita begitu sempurna. Jadi kesempurnaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita itulah yang perlu kita jaga. Jadi bagaimana kita menjaganya? Ya tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, anak-anak kami diharapkan rajin untuk membaca firman, rajin ikut kegiatan permata, ikut PA bersama, dan juga ikut ibadah di hari Minggu. Jadi untuk menghadapi kehidupan yang pada saat ini yang sudah mengalami erosi iman, kita jangan terikut seperti itu. Jadi marilah dengan tantangan ini iman kita semakin dikuatkan. Memang kalau kita lihat anak-anak muda-mudi yang sudah salah langkah dalam pergaulan LGBT, memang kita kasihan melihatnya. Tentunya orang-orang yang seperti itu tidak boleh kita kucilkan. Marilah kita lakukan pendekatan. Kita tidak boleh menyepelekan dia, karena kita tahu dia pun menghadapi kehidupan yang seperti itu dengan faktor-faktor yang berbeda. Jadi memang penyesalan selalu datang terlambat. Tetapi daripada tidak sama sekali, tentunya kita harus berubah. Kita harus membantu teman-teman kita yang sedang mengalami masalah LGBT. Jadi janganlah kita kucilkan, kita bantu dalam doa, kita ingatkan dia secara pelan-pelan bagaimana kehidupan sempurna yang telah diberikan Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Jadi karena isi dari bahan PA Permata malam hari ini, jadi melalui nats Alkitab tadi, bagaimana kehidupan Sodom dan Gomora ini sudah habis kesabaran Tuhan, telah diberikan peringatan tapi tidak mau berubah, begitu dia. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Apapun permasalahan kita, apapun
problem kita, kita tidak boleh salah langkah. Asal kita mau berubah, tentunya Tuhan akan tetap menjaga kita. Begitu dia ya. Karena anak-anak kami Permata selaku generasi penerus gereja, tetaplah bertekun dalam doa, tetaplah mengingat karena tanggung jawab selaku generasi penerus gereja. Kita nggak terasa loh hari-hari ini berganti, hari demi hari, bulan demi bulan, habis tahun. Kamulah generasi muda menjadi pemegang roda organisasi di dalam gereja kita. Jadi di tangan anak-anak kami lah gereja ini bisa maju atau gimana dia. Jadi marilah, harapan kami anak-anak kami Permata tetap setia di dalam Tuhan. Dan memang kita sangat sibuk di dalam kesibukan anak-anak kami kuliah atau bekerja. Sempatkanlah waktunya untuk melayani Tuhan. Dengan melayani Tuhan, tentunya Tuhan tetap memberikan kasih karunia dan Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam kehidupan anak-anak kami. Jadi janganlah bersetengah hati untuk melayani Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan. Memang harus berkorban waktu dan tenaga, begitu juga pikiran untuk memperjuangkan melayani di dalam pelayanan di dalam ladang Tuhan. Jadi anak-anak kami yakinlah tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Semua anak-anak kami mampu untuk melayani apabila berusaha. Dan apapun masalah yang dihadapi tentunya bisa diselesaikan dengan jalan yang terbaik. Jadi bagaimana, karena di sini katanya aplikasinya, dengan begitu Tuhan kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan? Tentunya kita harus menjaga diri kita, karena diri kita adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaganya, kita harus membuatnya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi untuk anak-anak kami Permata, harapan kami tetaplah semangat guna melayani, guna bekerja, terlebih untuk pengurus-pengurus Permata, tetaplah kamu semangat, walaupun memang letih, kamu harus semangat, karena yakinlah upah kita besar di sorga. Jadi dalam kehidupan kita pun kita tetap dimudahkan Tuhan. Apapun problem kita tetap dimudahkan Tuhan di dalam menghadapi semua problem yang ada. Apalagi pada saat ini zaman milenial. Jadi kita jangan terjerumus di zaman milenial ini. Semua jaringan-jaringan internet yang ada ini kita gunakanlah dari sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Memang teknologi pada saat ini sangat canggih dan memang sangat membantu dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Tapi banyak juga yang salah kalau kita salah melihat, apalagi menonton hal-hal yang tidak bagus. Begitu dia. Jadi marilah, banyak sekali ilmu yang bisa kita cari di dalam internet, sangat bagus. Semua apapun yang kita ingin
cari ada di sana. Jadi marilah kita tetap berusaha, dengan begitu apapun permasalahan kita, sanggup kita untuk menghadapinya. Jadi tetaplah anak-anak kami semuanya bersatu hati guna melayani Tuhan. Jadi demikianlah bahan PA Permata pada malam hari ini. Marilah harapan kami anak-anak kami Permata bisa menjaga dirinya selaku makhluk sempurna yang telah diciptakan Tuhan. Jadi tetaplah berpedoman, berpegang tangan kepada tangan Tuhan saja. Jadi demikian kata yang bisa saya sampaikan. Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati firman-Mu agar semua anak-anak kami bisa mengerti Tuhan, dan anak-anak kami Permata bisa menjadi berkat bagi generasi penerus gereja-Mu Bapa, dan bisa menjadi berkat untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya, dan sanggup menjadi saksi yang hidup di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada pembicara yang telah memberikan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing dan nanti akan dikumpulkan setelah PA kita kembali normal. Untuk mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu persembahan kita yang diambil dari kitab Pendenden nomor 445, Si Pepulung Persembahan Ta. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau tetap memberkati PA kami dari awal hingga saat ini ya Bapa. Kami telah mengumpulkan persembahan, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan, dan berkati juga supaya persembahan ini dapat kami manfaatkan dengan baik ya Bapa, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri PA kita, mari kita angkat lagu komitmen kita, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Sungguh terlalu indah
Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terbulat takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami supaya PA kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami ingin berdoa untuk pembicara kami. Engkau yang memberkati pembicara kami, berikan dia berkat yang melimpah karena telah menyalurkan firman yang telah Engkau sampaikan ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk pendeta dan pertua diaken. Engkau yang memberkati pendeta dan pertua diaken kami, berikan mereka kesehatan, berkat yang melimpah bagi mereka semua dan keluarganya, karena mereka masih bisa tetap melayani di tengah-tengah pandemi yang terjadi ini Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, berkati mereka supaya mereka tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk keberadaan Permata. Saat ini Permata banyak aktivitas yang terkendala ya Bapak, baik itu perkuliahan, persekolahan, atau pekerjaan. Engkau yang memberkati kegiatan kami, bantu kami supaya kami dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik ya Bapak, dan tetap tuntun kami tetap berada di jalan-Mu ya Bapak. Engkau juga memberkati jodoh Permata. Engkau yang memberikan jodoh bagi teman-teman kami, karena hanya jodoh yang berasal daripada-Mu saja yang dapat terberkati ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk Indonesia, terutama sekarang Indonesia dan dunia yang sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Engkau yang tutup bungkus Indonesia dan dunia hanya dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Bapak. Engkau juga memberkati sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang sedang dalam krisis. Bantu pemerintahan Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah supaya tetap dapat menjalankan pemerintahan meskipun di tengah pandemi ini ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk kegiatan kami yang selanjutnya. Engkau tetap memberkati kegiatan kami supaya kegiatan kami ini dapat berjalan dengan lancar dan hanya dalam tuntunan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Untuk menutup PA kita, mari kita ucapkan doa Bapa kami seperti yang telah diajarkan Tuhan, minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, genar lu pebadiamin, relamin kini rajandu, selah mempratendu ibas dunia bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup bahasa waris enda, alami salah kami, bagi nalami kami, salah kalah empat kami. Olamin kami bebas kamu kubas percobaan, tapi olangilah kami dursilat nari, sebab kamu kau sebagai kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. PA kita telah selesai. Bujur.